ada di sini ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun dan siapapun. Sampaikan isi hatimu Bapa. Pakai dan gunakan hamba-Mu ini Tuhan, menjadi alat yang efektif dalam tangan-Mu. Kuduskan, sucikan setiap kami, baik hamba yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar, sehingga sungguh tidak ada yang menghalangi berkat kebenaran firman-Mu untuk ditabur dalam hati kami masing-masing. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih worship leader, singer, pemusik. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Bisa dilewati, puji Tuhan ya. Kalau kita dengar berita-berita hari-hari ini, aduh rasanya ketar-ketir juga ya, kecut juga. Akan jadi seperti apa nih? Jangan-jangan kejadian Perang Dunia Ketiga ya. Dua-duanya sama-sama ngotot, Iran, Israel. Waduh, belum sekutu-sekutu yang main di belakangnya. Wah, serem ya. Belum lagi bencana alam, gunung meletus. Belum hari-hari kita lihat ada kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang kebakaran. Beritanya nggak ada yang enak. Betul? Tapi saya berharap berita-berita ini tidak membuat kita putus asa, tidak membuat setiap kita pesimis, tapi justru mengingatkan setiap kita semua ini adalah bel untuk kita ingat pulang. Katakan amin. Rumah kita bukan di sini. Atau ada yang masih betah di sini? Ada yang masih mau cari bunker untuk keamanan pribadi atau keluarga? Cari bunker di mana ya? Oh katanya di Switzerland ada tuh, di Greenland ada tuh bunker untuk sekian juta orang. Nah kalau di luarnya udah terkontaminasi, ya nuklir, namanya nuklir. Mau jadi apa kita? Berapa lama kita ada di dalam bunker? Udah gak akan pernah bisa nyaman kok dunia ini. Ngapain kita betah-betahin hidup di sini? Tapi tetap jangan pesimis, jangan tawar hati apalagi putus asa. Ini kesempatan buat kita bebenah, waspada, perbaiki diri. Lihat Tuhan punya tujuan apa di hari-hari ini untuk setiap kita. Jangan hambur-hamburkan waktu, jangan buang-buang uang, buang-buang tenaga untuk segala sesuatu yang sia-sia. Katakan amin. Puji Tuhan. Pagi menjelang siang ini saya beri tema khotbah saya putar balik. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? U-turn. Benar ya? U-turn. Putar balik gitu ya. Mungkin di antara setiap kita, bapak-bapak terutama yang sering bawa kendaraan, pernah nggak ngalamin salah jalan? Udah ikut Waze atau Google Map, tapi kok akhirnya dibawa ke jalan yang nggak jelas? Kira-kira bapak-bapak mau bablasin terus? Atau putar balik? Kalau dibablasin terus kira-kira nyampe nggak? Nyampe di mana Pak? Nyampe tapi lebih lama karena masih penasaran, ayo bablasin terus. Nyampe tapi lebih lama, bisa jadi. Nyampe juga tapi ujung-ujungnya pasti putar balik. Ya. Nah, ada banyak orang yang secara sadar udah tahu jalan hidupnya nih jauh dari rencana Tuhan. Udah tahu salah langkah, salah ambil keputusan, tapi nggak ada rambu-rambu kok. Dan dia nggak ikut Google Map-nya Tuhan, nggak ikut panduannya Tuhan, dia jalan terus.
makin jauh, makin tersesat. Ya. Jangan keraskan hati kalau itu pelakunya kita. Ya. Jangan bablasin, jangan habiskan waktu kita untuk mencari tujuan yang tidak jelas. Kalau Tuhan bilang putar balik hari ini, pulang nak, mari kita pulang, katakan amin. Ya. Ingat dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi kalau sampai sekarang kita ada di titik, kok aku kayaknya salah arah nih Tuhan. Kok gelap ya, kok buntu ya jalannya. Bingung nih aku harus belok kanan atau belok kiri Tuhan. Kira-kira apa yang harus aku lakukan Tuhan di titik ini. Jangan tanya orang lain. Jangan andalkan juga kemampuan diri sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, ya. Balik lagi, keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan ke depan bisa semakin buruk keadaannya. Ya, gelombang PHK yang besar ya terjadi di antara kita, mungkin tetangga, mungkin saudara kita, bahkan mungkin keluarga inti kita mengalami pemecatan hubungan kerja. Tapi percayalah, semua ini Tuhan izinkan terjadi dan ini baik untuk setiap kita orang percaya, supaya kita betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada endingnya, segala sesuatu harus dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Sebagai orang percaya dan takut akan Tuhan, kita akan tetap disertai Tuhan, melangkah, mengisi hari-hari hidup kita, detik demi detik, waktu demi waktu. Ingat sekali lagi, tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Dunia yang fana ini akan kita tinggalkan cepat atau lambat. Tapi masalahnya, masuk ke surga itu bukan sebuah kebetulan. Ujuk-ujuk, kita masuk surga. Enggak. Masuk surga itu bukan sebuah kebetulan, dan masuk neraka itu bukan sebuah kecelakaan. Ada proses yang dibutuhkan, ada usaha, perjuangan serta waktu untuk menguji, membuktikan apakah kita adalah orang-orang yang layak masuk surga dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Semua tidak terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Orang yang mengupayakan melakukan sesuatu yang digemari, orang akan mengupayakan atau mengusahakan untuk melakukan sesuatu yang digemari, yang disenangi gitu ya. Biasanya yang dilakukan itu juga kalau terus-menerus dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah karakter. Ya, contohnya waktu kecil seneng banget main air. Gedean sedikit akhirnya ikut klub renang, jadi hobi suka berenang dan akhirnya jadi perenang. Tapi hal negatif juga sama, bohong kecil suka bohong. Udah makan belum? Udah, padahal belum. Makan apa? Makan padang, padahal perutnya keroncong gitu ya, dangdutan malah bukan keroncongan lagi. Bohong kecil, dari bohong jadi suka bohong, jadi pembohong, dan akhirnya mahir disebut jadi penipu. Orang yang suka berjudi, enggak ujuk-ujuk tuh jadi penjudi. Tapi kecil-kecil, ikut taruhan lah, taruhan ya, hari ini hujan apa enggak. Dulu saya pelakunya, apa aja saya jadiin taruhan. Karena enggak tahu, seringnya tuh benar gitu ya, feeling saya tuh benar. Hari ini hujan apa enggak. Udah mendung, ternyata enggak hujan, bayar. Itu saya dulu. Ya, seneng taruhan, seneng judi, sampai akhirnya jadi penjudi. Ya, kalau yang positif lagi, balik lagi, seneng dagang, berusaha membuat prakarya gitu ya, kreativitas dijual,
nantinya jadi pengusaha, jadi pedagang, itu sih masih bagus. Ya, jadi untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dan memuaskan, tentunya tidak mungkin diperoleh secara instan. Betul? Semua butuh proses, butuh waktu, butuh usaha. Either kita cuma buat mie instan, enggak langsung tuh beli di warung bungkusnya terus bisa langsung kita makan, ya bisa sih, tapi enggak sesuai dengan ekspektasi ya. Ya kan, mie-nya harus ambil air, taruh di atas di dalam panci, taruh di atas kompor, dipanasin, masukin mie-nya ke situ, masukin bumbunya, baru kita makan. Ada proses, termasuk juga bikin kopi saset. Katanya nih kopi instan, tetap aja mesti ada air panasnya, diaduk dulu. Benar? Tidak semudah itu ya. Untuk orang yang mungkin punya perjuangan ingin menambah berat badan. Orang kurus susah untuk menambah berat badan tuh, aduh makan banyak tuh rasanya siksaan. Sebaliknya orang yang gemuk mau turunkan berat badan setengah mati juga. Udah dikurang-kurangin makannya tapi tetap aja kiloannya nambah. Tarik napas aja nambah. Saya juga pelakunya lagi ya, aduh repot. Jadi segala sesuatu butuh proses, butuh waktu dan butuh usaha. Suka gak suka semua usaha itu dimulai dari hal yang kecil dulu. Hal-hal sederhana dulu, yang simple-simple dulu ya. Demikian juga orang yang jatuh dalam dosa. Enggak tiba-tiba jadi koruptor triliunan. Dimulai dari nyatut uang belanja, markup harga barang, yang kecil-kecil dulu. Enggak langsung ujuk-ujuk jadi koruptor. Ya. Bahkan di antara kita semua banyak yang enggak sadar kalau suka terlambat itu juga termasuk sedang mencuri waktu orang. Kok bisa? Bayangkan, orang lain yang rumahnya jauh mungkin di Tambun, di Babelan, bangun harus lebih pagi-pagi. Mereka harus siapkan segala sesuatu, mungkin sarapan, mungkin air mandian. Mereka berusaha cepat-cepat supaya nggak rebutan angkot, supaya dapat tempat duduk. Sampai di sini kecepetan, jam ibadah masih setengah jam lagi, dia harus menunggu. Sementara yang terlambat bangunnya lebih lama, berarti kan tidurnya lebih panjang. Dia mencuri kenikmatan orang lain, dia nikmati, ya kan? Bangun lebih lama, jalan lebih santai. Tiba saat ibadah sudah mulai, bahkan sudah pertengahan baru duduk di situ. Sementara seperti pemusik nggak mungkin seperti itu. Mereka harus mempersiapkan diri, harus datang lebih awal. Tanpa kita sadari, kita mencuri waktu orang. Kalau kita di posisi orang-orang tersebut gimana? Iya. Orang yang terikat rokok nggak mulai langsung dengan membeli satu box rokok atau satu bungkus rokok deh. Bahkan tidak mulai dengan satu batang rokok, tapi mulai dengan satu hisapan. Perselingkuhan terjadi, nggak tiba-tiba terjadi langsung masuk kamar hotel, nggak mungkin. Tapi mulai dari pulang bareng, searah, efisiensi, ngobrol, makan bareng, berlanjut korslet. Ya. Ada banyak orang untuk kenikmatan dosa yang hanya bisa dinikmati sesaat, bisa loh orang sedemikian rupa effortnya, sedemikian rupa berpikir, puter otak, bahkan menggunakan teknologi untuk bisa dapat clue, ada hacks bagaimana caranya bisa selingkuh aman tanpa ketahuan pasangan. Aduh ampun ya. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang bisa tiba-tiba jahat atau sebaliknya tiba-tiba jadi baik, suci bahkan kudus. Nggak ada yang ujuk-ujuk tuh, nggak ada. Ya. Heran kalau untuk dosa, untuk kenikmatan daging, orang sedemikian effortnya
upayanya luar biasa supaya gak ketahuan gimana caranya tuh uang triliunan bisa dinikmati. Ditaruh di mana, disebar, cuci uang, ya, money laundry. Gimana caranya ngulik supaya bisa dapat untung besar. Tapi nggak ada orang yang berusaha keras, puter otak, usaha untuk bisa hidup suci. Udah jelas loh, realitas di depan mata kita nih, dunia nggak baik-baik aja. Semua akan berakhir. Perang sana sini, orang Rusia aja belum selesai, sekarang Israel dengan Iran. Siap-siap aja, Cina, Korea juga, waduh, perlengkapan persenjataannya mereka luar biasa canggih, cuma diem-diem aja. Indonesia gimana? Belum lama saya dengar ada gudang peluru meledak. Bukan meledak, yang sudah expired pelurunya harus diledakkan gitu ya. Jadi kebanyakan yang expired daripada yang baru. Mahal. Kalau tiba-tiba kita diserang, maksimal kita cuma bisa perang 3 hari Bapak Ibu. Jumlah persenjataannya sedih banget ya. Mau kemana kita? Udah jelas-jelas loh dunia gak baik-baik aja, tapi kita gak effort untuk kesucian. Kita gak berusaha loh menambah saldo kesucian kita. Yang ada saldo dosa kita yang bertambah. Terus bertambah, terus bertambah. Bersyukurnya Tuhan punya cukup kesabaran untuk setiap kita yang hadir siang hari ini pulang dan bertobat. Berapa banyak yang mau pulang bertobat? Boleh angkat tangan. Ibu Aman langsung pertama. Jangan berpikir karena beliau sudah usia ya, 70 ya Bu, 70. Itu di atas kertas, tapi yang belasan, puluhan, baru 20, 30. Jangan pikir masih panjang 70, saya baru masuk 20, saya baru masuk 30. Sabar aja. Ya. Kita lihat dulu di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Betapa Tuhan baik kepada setiap kita, menanti kita, menuntun kita kepada setiap pertobatan melalui peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ada banyak orang Kristen berpikir kalau udah masuk gereja, udah jadi baik, pasti lancar masuk surga. Belum tentu. Matius 7 ayat 21 itu banyakan tuh hamba-hamba Tuhan. Orang-orang teologi biasanya. Pernah ngusir setan, mengadakan mujizat. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Bapak Ibu pernah ngusir setan? Apa diusir sama setan? Aduh ya. Boleh cek di rumah nanti ayat 1 sampai ke 11 ya. Roma 2 ayat 1 sampai 11, cek di situ gimana Tuhan itu berkemurahan, menuntun, membimbing, menegur. Setiap peristiwa diizinkan terjadi, jadi bel peringatan buat setiap kita. Hei, bertobat. Kita buka lagi 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ayat yang ke-15, loncat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Ya.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, bagiku untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus dan seterusnya. Ya, jadi anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Jangan kita gunakan kesabaran Tuhan untuk kita menikmati hidup ini. Ada banyak orang yang hari Minggu bukan ke gereja tapi sibuk. Ini cuan nih, mesti nyari nasabah. Ini cuan nih. Justru hari Minggu nih banyak mangsa yang bisa menghasilkan cuan. Atau digunakan untuk kongko-kongko. Karena dari hari Senin sampai hari Jumat bahkan mungkin Sabtu bekerja keras. Sementara hari Minggu ya udahlah sekarang hari ini aja, minggu depan baru ke gereja. Ada orang-orang seperti itu. Ada di sini pelakunya, minggu lalu nggak datang, hari ini baru datang. Yang senyum-senyum dan, nah itu dia orangnya, ya. Jadi ya Bapak Ibu, Tuhan tuh sabar banget, ya panjang sabar. Tapi kita nggak tahu panjangnya itu 200 meter, 200 kilometer, atau cuma 2 meter. Namanya panjang, berarti kan menunjukkan sebuah ukuran. Ada batasnya. Jangan-jangan kesabaran Tuhan untuk kita sekarang tinggal 0,5 meter atau tinggal 50 senti saja. Bahkan mungkin tinggal 5 senti. Hati-hati. Ya, kita nyanyi dulu deh. Udah banyak yang mau terbang ini. Di hadapan kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku, selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Katakan, ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu Bapa. Ampunilah aku. Yuk sama-sama sampaikan. Semua kesalahan ku mau selesaikan, agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tata pengadilan-Mu, serupa seperti putra-Mu. Jangan puas sudah datang ke gereja tapi kita gak pernah beresin saldo dosa kita. Kita gak pernah menambah saldo kesucian kita. Tiap hari bergulir. Kita gak ingat bahwa kita harusnya arahnya ke sana. Kita malah terus menuju kebinasaan. Saya nggak mencuri, saya nggak berzina, saya nggak suka bohong kok, kecuali kepepet, bohong-bohong kecil demi keselamatan bersama. Hati-hati. Dosa itu bukan hanya sebuah pelanggaran moral, tapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa itu dosa. Tambahan nih, Yakobus 4 coba ayat 17, perhatikan bersama. Yakobus 4 ayat 17. Baca sama-sama ya, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Udah tahu hari Minggu, selayaknya kita pergi ke gereja.
beribadah, cari Tuhan. Tapi kita ganti dengan aktivitas yang lain. Udah di gereja, udah sampai di gereja, firman Tuhannya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sibuk dengan gadget. Iya nih, soalnya mesti janjian nih hari Senin, hari Selasa mau apa. Kita lebih bergantung hidup kepada gadget kita daripada kepada Tuhan. Ada banyak orang kalau kehilangan gadget itu seperti kehilangan separuh nyawa, separuh hidupnya hilang. Tapi gak pernah sadar kalau dia sudah kehilangan hadirat Tuhan, sudah tidak disertai Tuhan. Gak ada yang berasa seperti kehilangan separuh hidup, separuh nyawa. Kenapa? Karena kita terbiasa gak hidup dekat dengan Tuhan. Kita gak terbiasa berlama-lama dengan Tuhan. Tuhan gak kelihatan sih, Tuhan gak bisa didengar sih suaranya, Tuhan gak bisa dipegang, dipeluk, dirasakan. Percaya gak sih Tuhan tuh hidup? Kalau orang dunia aja bikin usaha, mereka lakukan sesajen, mereka buat sesajen, mereka mengadakan ritual untuk ketemu demitnya dan ketemu dan usahanya bisa berhasil karena dia melakukan segala sesuatu yang diminta oleh dukunnya melalui demit itu. Itu orang dunia loh, bisa ketemu loh. Nah kita katanya percaya sama Tuhan yang hidup, tapi ketemunya cuma hari Minggu doang. Itu pun gak maksimal 1,5 jam, 2 jam di sini. Sibuk pikirannya kemana-mana, gak ketemu Tuhan. Jangan heran kalau satu kali nanti Tuhan bilang, aku gak pernah kenal kamu. Aku gak pernah merasakan nikmatnya bersama dengan kamu. Bahkan mungkin Tuhan bisa bilang, aku menyesal menciptakan kamu. Ada orang tua yang rasanya pengen ngomong, nyesel aku melahirkan kamu susah-susah, mempertaruhkan nyawa. Kalau akhirnya kamu jadi anak seperti ini. Berontak, malas, madesu, masa depan suram. Mungkin ada orang tua yang hampir keluar dari mulutnya, bahkan mungkin sudah terlontar. Tapi Tuhan sabar. Buktinya sampai hari ini kita masih bernafas. Buktinya sampai hari ini kita masih boleh melangkahkan kaki di sini. Kurang ajar loh kita. Nafas gratis, puluhan tahun dipelihara Tuhan, masalah demi masalah Tuhan menyertai, menjagai, melindungi. Bayar berapa kita? Sehebat-hebatnya orang kaya bisa bayar satpam, tentara mungkin. Bisa kebobolan juga. Tuhan menjaga kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kenapa kita berani meninggalkan Tuhan? Yuk jangan kebablasan. Putar balik, pulang. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari mendengar panggilan Tuhan untuk pulang, pulang. Bertobatlah. Kita perhatikan, ini satu perikop yang harus kita resapi, pahami. Bahwa sebenarnya kita ini sama dengan sosok karakter yang ada di dalam perikop ini. Mungkin kita tidak melakukan praktek yang sama, kita tidak melakukan dosa yang sama, tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kita sama seperti karakter ini. Dalam Lukas 7 ayat 36. Lukas 7 ayat yang ke-36. Boleh dibantu yang wanita dulu ayat yang genap. Nanti yang pria ayat yang ganjil sampai dengan ke ayat 50 ya, bergantian. Lukas 7 ayat 36, wanita bersama dengan saya. 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yang pria ayat 37.
Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu percaya setiap kita sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Amin. Bahkan dosa-dosa yang mungkin besok atau sebentar siang kita lakukan pun sudah diampuni, sudah diselesaikan melalui karya penyaliban Tuhan di kayu salib. Sekarang bagian kita apa? Banyak kita sadar atau enggak sadar menyalibkan Tuhan untuk kedua kali, ketiga kali, bahkan berkali-kali. Kita lakukan lagi dosa yang sama, jatuh lagi dosa yang sama, bahkan lebih parah. Makan korban, bukan mengorbankan diri untuk keselamatan jiwa orang lain, tapi kita malah makan korban. Siapa di antara kita yang gak pernah buat dosa? Jujur, nikmat dosa itu. Senikmat itu. Kita melukai Tuhan. Bukan cuma melukai Tuhan, menganiaya Tuhan. Karena kita tidak mengingat korbannya di kayu salib. Demi dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lihat wanita ini. Dengan kerendahan hati. Dia dicap sebagai perempuan berdosa. Semua orang tahu reputasinya buruk. Semua orang tahu. Dia beranikan diri datang ke rumah orang Farisi lagi. Gak pantas rasanya. Tapi dia nekat. Senekat itu. Dia tinggalkan masa lalunya, dia lupakan reputasi buruknya. Dia masuk ke rumah itu hanya untuk berjumpa dengan Yesus. Saat ini, Yesus sedang menunggu setiap kita untuk menghampiri, mendatanginya. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya berhenti dari perbuatan dosa kita. Tapi lihat wanita ini, apa yang dilakukannya. Dia sadar reputasinya buruk. Dia merendahkan diri.
Mungkin dia nggak sanggup berdiri, dia jalan, mungkin agak ngesot, sampai bersimpuh, bahkan mungkin dia merebahkan dirinya sejajar dengan kaki Tuhan Yesus. Kenyataannya hari ini banyak orang lupa diri. Dia menempatkan diri lebih tinggi dari Tuhan. Enggak mau direndahkan. Enggak boleh tersinggung. Lu gak tahu siapa gua. Emang siapa? Debu. Cuma karena anugerah kasih sayang Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bahkan kita yang hina berdosa ini lagi ditungguin sama Tuhan. Yuk pulang bertobat. Aku mengasihi engkau. Di mana aku ada, aku ingin kamu pun berada. Ditungguin. Ada banyak orang, terutama di gereja. Kalau lihat orang sebelah mata, mungkin perempuan ini mengalami seperti itu waktu masuk ke rumah orang Farisi, dalam hal ini Simon. Orang lihat, nekat banget. Cuma gak berani karena ada Tuhan Yesus. Ngapain tuh cewek ke situ? Makanya tadi kan dibilang, masa sih Tuhan gak tahu kalau ini perempuan berdosa? Kok dibiarin aja dia pegang-pegang kaki Tuhan, diciumin kaki Tuhan? Gak jijik tuh Tuhan. Sebenarnya banyak kita yang memposisikan diri seperti orang Farisi tersebut. Gak sadar bahwa sebenarnya kita gak lebih baik, bahkan mungkin lebih hina dari perempuan itu, cuma jago aja nutupin dosa. Di ayat 47 ini menarik sekali, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau orang pernah ngalamin sakit yang luar biasa, contohnya, waktu buang-buang air lah ya. Terus tahu lihat orang buang-buang air, itu gak mungkin diem aja. Coba makan obat yang bisa bikin mampet. Coba minum rebusan daun jambu. Terus pasti berusaha lebih empati. Lebih gampang punya belas kasihan. Betul? Harusnya menyadari bahwa kita ini juga bagian dari orang berdosa dan bahkan kita pelaku dosa, kita pendosa. Kalau lihat orang jatuh dalam kesalahan, jangan jadi hakim, jangan jadi polisi, jangan jadi pendakwa. Setiap kita harus beberes diri sendiri juga. Kita gak lebih baik. Orang yang diampuni banyak akan mengampuni banyak. Harusnya gak susah buat kita mengampuni orang, menerima kesalahan orang lain, memberi ruang kesalahan buat orang lain. Setiap kita bisa bikin salah kok. Kenapa kita gak terima? Gak boleh begitu tuh kalau jadi ketua waski. Gak boleh begitu tuh. Kalau situ jadi ketua waski, emang akan lebih baik? Kok bisa sih? Dulu ya anak murid-murid saya pernah ngomong, kok bisa sih Raja Daud itu, dia banyak istrinya, namanya raja pasti banyak lah, selirnya juga banyak. Ngapain ngambil istri orang? Saya tanya, kalau kamu jadi Raja Daud, akankah kamu lebih baik? Diem dia. Setiap kita punya potensi bikin salah. Jadi kalau lihat orang bikin salah, kasih ruang. Dia bersalah. Tuhan pun mengizinkan. Tapi gak dibiarkan binasa. Yuk kita ingatin, kita minta ampun, kita perbaiki sama-sama. Kesalahanmu, kesalahanku, kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yuk kita perbaiki. Jangan dibablasin, malah ditambahin kesalahannya. Ibarat orang nanya, kalau mau ke sana lewat kanan apa lewat kiri? Kanan boleh, kiri boleh. Enggak, yuk sama-sama putar balik, kita cari arah yang benar. Harusnya seperti itu.
Ya, jangan dibablasin. Sudah waktunya setiap kita putar balik. Apalagi waktu putar balik, jangan cuma nyelamatin diri sendiri. Tuhan Yesus di kayu salib bukan untuk keselamatan dirinya, tapi dosa dunia. Nah, kita lihat di keluarga kita siapa yang belum terselamatkan. Di gereja ini mungkin sama-sama melayani, tapi belum sungguh-sungguh hidup di dalam rencana Tuhan mengembalikan setiap kita ke rancangan semula. Sibuk dengan agendanya sendiri, boleh tegur baik-baik. Kayaknya kamu terlalu sibuk dengan pelayanan, ambil jam doa yuk. Kita ngobrolin firman yuk. Jangan kebablasan, putar balik. Pandang Tuhan, semua akan segera berakhir. Ya, rendahkan hati, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Cari kaki Tuhan. Jangan cuma mau lihat wajahnya. Satu kali kalau memang kita terus berjuang hidup berkenan, satu kali kita pasti melihat wajah Tuhan. Katakan amin. Tapi layakkah wajah kita dilihat oleh Tuhan? Adakah cacat celah di wajah kita, wajah hidup kita di mata Tuhan? Mumpung belum sampai sana, mumpung masih ada kesempatan, kita makeover, kita bebenah, kita rawat. Besarkan cinta kita kepada Tuhan seperti Tuhan sudah terlebih dahulu menyerahkan nyawa. Apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki sebenarnya milik Tuhan kok. Pasangan hidup, anak, pekerjaan, bahkan harta, waktu, semua milik Tuhan. Jangan gunakan sia-sia, jangan gunakan sembarangan. Yuk sekarang ikutin deh wazenya Tuhan, Google Map-nya Tuhan, panduannya Tuhan. Pasti kita selamat. Amin buat firman Tuhan.